Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نويت التعلم والتعليم والإفادة والاستفادة وتذكر وتذكير والنفع والانتفاع والحث على تمسك بكتاب الله وسنة رسول الله والدلالة على الهدى والدعاء على الخير. اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله ونفعنا وبعلومه في الدارين إلى أن قال الحديث التاسع عشر اللجوء إلى الله في كل وقت. Hadis yang kedua, hadis yang ke-19. Masih membahas hadis yang ke-19 pada pertemuan sebelumnya, yang mana hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abbas, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, qala kuntu khalfan nabi sallallahu alaihi wasallam yawman faqala ya ghulam inni uallimuka kalimat ihfazillah yahfazuka ihfazillah tajidhu tujahak idza sa'alta fas'alillah wa idza ista'anta fasta'in billah wa'lam anna al-ummata law ijtama'at ala an yanfa'uka bi syai'in lam yanfa'uka illa bi syai'in qad kataballahu laka wal ijtama'u ala an yadurruka bi syai'in lam yadurruka illa bi syai'in qad katabahu Allahu 'alaik rufi'atil aqlam wa jaffatis suhuf rawahu at-Tirmidzi wa qala hadits hasan sahih wa fi riwayatin ghairi Tirmidzi ihfazillah tajidhu amamak ta'arraf ila Allah fi ar-rakha ya'rifuka fi shiddah wa'lam anna ma akhtaka lam yakun yusibaka wa ma asabaka lam yakun yukhtiuka wa'lam anna an-nasra ma'as sabri wa anna al-faraja ma'al karbi wa anna ma'al usri yusra. Sebagaimana kita ketahui bahwasanya Nabi SAW memberikan nasihat atau wasiat kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Apa kata Nabi SAW? Sesungguhnya Nabi memberikan pesan dengan beberapa pesan kepada Sayyidina Abdullah bin Abbas. Di antaranya apa? Di antaranya adalah bahwasanya hendaknya seseorang itu menjaga hak-haknya kepada Allah Subhanahu wa taala. Seseorang itu menjaga hubungannya kepada Allah. Seseorang menjaga kewajibannya kepada Allah. Maka tak kala seorang hamba menjaga hak kewajiban hubungannya kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjaga orang tersebut. Hal ini dibuktikan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala memberikan perhatian kepada orang-orang yang menjaga hubungannya kepada Allah, sesuai dengan apa yang difirmankan oleh Allah taala yang berbunyi a'udzubillahi minasyaitonir rajim man 'amila shalihan min dzakarin wa untha fahuwa mu'min wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Barang siapa yang beramal saleh, baik dia itu laki-laki ataupun dia itu perempuan, dan dia dalam keadaan iman kepada Allah, maka apa kata Allah Subhanahu wa taala, akan kami anugerahkan kepadanya kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Kehidupan yang penuh dengan kebaikan. Bagaimana orang-orang terdahulu, ya, di antaranya adalah mereka yang oleh Allah diberikan kenikmatan, diberikan oleh Allah keluasan dan kelapangan. Untuk apa? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan sehat wal afiat. Maka didapati mereka itu menjaga hubungannya kepada Allah. Maka Allah Subhanahu wa taala menjaga keadaan dan kehidupannya. Sebagaimana yang diceritakan di dalam surah Al-Kahfi, ya, yang kita jelaskan kemarin, wa ammal jidaru fakana li ghulamaini yatimaini wa kana abuhuma salihah
harta saja dijaga oleh Allah. Ya, harta saja dijaga oleh Allah yang dimiliki dua orang anak yang dalam keadaan yatim. Kenapa dijaga oleh Allah hartanya? Bukan ayahnya, tetapi generasi ayahnya yang ketujuh adalah merupakan hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang saleh. Ayahnya yang ketujuh, generasi yang ketujuh dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab apa? Sebab mereka termasuk daripada orang-orang saleh. Wa qila idza khafa al-'abdu min Allah akhafa Allah min kulli syai'in. Di antara melaksanakan atau menjaga hubungannya kepada Allah adalah memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang semakin banyak beribadah kepada Allah, maka dia akan merasakan memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Takut di sini tidak menjadikan seseorang itu jauh daripada Allah. Kalau makhluk takut kepada makhluk, itu bertambah jauh. Bertambah jauh. Tetapi takutnya makhluk kepada Sang Khalik bukan menjadikan makhluk itu jauh daripada Allah, tetapi menjadikan makhluk itu tambah dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini dikatakan bahwasanya idza khafa al-'abdu min Allah, apabila seorang hamba itu takut kepada Allah, akhafallahu minhu kulla syai'in, maka Allah akan menjadikan segala sesuatu itu akan takut kepada orang tersebut. Ya, ini adalah jaminan daripada Allah. Orang yang takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala sesuatu itu tunduk atau takut kepada orang tersebut. Wa idza lam yakhafil 'abdu min Allah akhafa Allah min kulli syai'in. Kalaulah orang itu tidak takut kepada Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan jadikan segala sesuatu itu tidak akan takut atau tidak akan tunduk kepada orang tersebut. Dan diceritakan di sini bahwasanya Rabi'atul Adawiyah yang hidup di zaman Al-Imam Hasan Al-Basri adalah merupakan seorang wanita yang ahli ibadah. Wanita ahli ibadah ini merupakan wali daripada awliya Allah. Hingga suatu kali, ya, rumah Rabi'atul Adawiyah ini kemasukan pencuri. Maka didapati Rabi'atul Adawiyah ini tengah beribadah. Maka tatkala pencuri ini mengambil barang, dia tidak bisa keluar. Tak bisa keluar daripada rumahnya Rabi'atul Adawiyah. Maka tatkala dia ingin keluar, dia kerepotan, tak bisa. Mau keluar lewat sini tak bisa, mau keluar lewat sana tak bisa. Akhirnya kebingungan untuk keluar dari rumah Rabi'atul Adawiyah, dia mendengarkan suara. Yang mana suara tersebut mengatakan, "Dha'ath thiyab wakhruj minal bab." Kalau kau ingin keluar, maka letakkan apa yang kau ambil. Artinya jangan keluar dari rumah itu dalam keadaan mengambil sesuatu. Apabila engkau ingin keluar, maka letakkan barang tersebut. Kemudian keluarlah engkau setelah engkau meletakkan barang tersebut. Maka kemudian orang ini keluar. Begitu dia keluar, dia heran. Kenapa? Ya, dia tidak bisa keluar ketika dia mengambil barang sesuatu daripada barangnya Rabi'atul Adawiyah. Maka kemudian dia mendengar, fa inna nahfazuha wa la nada'aha laka wa in kanat na'imah fa wada'aha thumma kharaja wa taba. In kana al-muhib na'iman fa innal mahbub yaqdhan. Maka suara tadi mengatakan, sesungguhnya sekalipun pemilik rumah tersebut tertidur, akan tetapi ya, yang menjaga pemilik rumah tersebut adalah yang menciptakan. Bisa saja yang mencintai itu tertidur, akan tetapi yang dicintai tidak pernah tertidur. Rabi'ah mencintai Allah. Yang dicintai adalah Allah. Rabi'ah bisa saja tertidur, tetapi Allah Subhanahu wa taala tidak pernah tertidur. Ini membuktikan bahwasanya orang-orang yang ta'alluqnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka keadaannya akan dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sa'alta ay aradta an tas'al syai'an fas'alillah. Kemudian kata Nabi sallallahu alaihi wasallam,
setelah engkau menjaga hubunganmu kepada Allah, maka Allah akan menjaga keadaanmu. Kemudian setelah itu, wa idza sa'alta fas'alillah, apabila engkau ingin meminta, maka memohonlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa innal ghaniyyal malik li jami'il asya', karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala adalah merupakan zat yang maha mencukupi dan zat yang maha memiliki segala sesuatu. La mu'tiya wa la mani'a siwah, tidak ada yang dapat memberi, tidak ada yang dapat mengkaruniakan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dikatakan dalam sebuah riwayat, la yas'al ahadukum rabbahu hajatahu kullaha hatta sya'sa'a na'alhu idan qata'a. Nabi SAW berpesan, hendaknya kita ini mengadukan segala sesuatu keadaan kita kepada Allah. Hendaknya kita ini mengadukan segala sesuatu keadaan kita kepada Allah. Sampai kata Nabi, sandal putus pun kita adukan kepada Allah. Maknanya apa? Untuk mengadu kepada Allah itu jangan sungkan-sungkan. Jangan sungkan. Untuk meminta kepada Allah itu jangan sungkan. Dari hal yang terkecil sampai yang terbesar. Dari hal yang remeh sampai hal yang serius. Sampai untuk tali sandal putus pun kita diperintahkan untuk mengadu kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qala al-Fudail bin Iyad rahimallahu taala, ahabba an-nas ila an-nas man istaghna 'anil nas wa abghada an-nas ila an-nas man ihtaja ila an-nas wa sa'alahum wa ahabba an-nas lillahi 'azza wa jalla man sa'alahu wastaghna bihi min ghairihi wa abghada an-nas ilaihi man istaghna 'anhu wa sa'ala ghairahu. Keterangan hadis tersebut menunjukkan bahwasanya anjuran dan perintah dari Allah Subhanahu wa taala agar kita senantiasa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Allah Subhanahu wa taala maha mencukupi. Sehingga dikatakan di sini, Al-Imam Fudail bin Iyad mengatakan bahwasanya yang paling dicintai oleh manusia adalah orang yang merasa cukup daripada manusia. Ya, apabila seseorang itu merasa cukup daripada manusia, maka dia sesungguhnya adalah orang yang dicintai. Dan sebaliknya, orang yang tidak disukai oleh manusia adalah orang yang senantiasa mengadukan keadaannya kepada manusia tersebut. Dari sini menunjukkan bahwasanya boleh saja kita curhat kepada seseorang, tetapi hendaknya dibatasi. Jangan semua itu dicurhati. Lama kelamaan manusia itu akan bosan. Ini sikit-sikit curhat kayak dia yang punya masalah. Ya, sikit-sikit ngeluh kayak dia aja yang dapat musibah. Kata Imam Fudail bin Iyad, jangan. Sesungguhnya hal yang semacam ini tidak disukai oleh manusia. Ya, curhat terus, tidak mengenal waktu. Orang lagi istirahat dia curhat. Ya, orang lagi kerja dia curhat. Sibuk tak tu? Tak, apa? Saya ni mau curhat. Udah selesai, malamnya nelpon lagi. Sibuk tak tu? Ganggu tak ni? Tak. Ada apa? Mau neruskan curhat yang tadi. Besok nelpon lagi. Nelpon lagi. Sibuk tak tu? Ada apa? Tak, bahas yang kemarin tu belum selesai. Oh, belum selesai ni. Udah 4 kali nelpon belum selesai. Di sini kata Imam Fudail bin Iyad, ya, bahwasanya perbedaan antara Khaliq Allah dengan makhluk itu berbeda. Tak kala kita mengadu kepada Allah, itu tidak ada rasa bosannya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mendengar apa yang kita keluhkan. Sepanjang apa kita mengeluh kepada Allah, tetap Allah Subhanahu wa taala Sami'un, maha mendengar. Tapi tidak dengan manusia. Ya, sepanjang apa kita itu mengeluh kepada manusia, maka ujung-ujungnya apa? Orang tersebut akan merasakan bosan. Maka di sini dikatakan dalam sebuah riwayat, la taqsudul makhluk rabbuka akrab wa min qasdil makhluk la syakka yata'ab. Jangan engkau mengadukan semua keluh kesah kehidupanmu kepada makhluk, karena sesungguhnya yang paling dekat itu bukan makhluk tetapi Allah. Yang paling dekat, ya,
kepada seorang hamba itu adalah Allah. Ya. Kenapa ente curhat sama saya? Ya, karena ente orang yang paling dekat sama ana. Ya, ujung-ujungnya orang yang paling dekat juga bosan dengar curhatnya. Ya kan? Makanya tidak ada yang lebih dekat kepada seorang hamba kecuali Allah Subhanahu wa taala. Selama hamba tersebut memenuhi ya kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa man qassada al-makhluq la syakka yat'ab. Tapi kalau misalkan kita ini curhat kepada makhluk, kepada manusia, tidak diragukan lagi. Ya, apa yang akan kita dapat? Yang akan kita dapat adalah Yang akan kita dapat adalah sesuatu yang tidak baik. Nah, ini bedanya curhat kita dengan curhatnya kita kepada makhluk dengan curhatnya kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa'lam anna as-su'al qismani, ketahuilah sesungguhnya yang namanya permintaan dan permohonan itu ada dua. Pertama, ma lam tajurrul 'adah bi jiryani 'ala aidil khalqi kal huda wat taufiq wal fahmi fil 'ulum wa shifa' al marid wa husulul 'afiyah min bala'id dunya wal akhirah wal 'afwa wal ridha wa dukhulul jannah fala yajuzu ay yas'ala illa min Allah. Yang pertama, ya, permohonan dan permintaan ini tidak bisa kita minta kepada makhluk, tapi mintanya adalah kepada Khalik, mintanya kepada Allah. Ya, artinya permintaan yang pertama ini tidak diperbolehkan kita meminta atau memohon kecuali kepada Allah. Pertama, minta umur panjang. Siapa yang menghendaki seorang hamba itu memiliki umur panjang? Manusia atau Allah? Allah. Minta diberikan taufik. Siapa? Allah. Minta diberikan hidayah. Allah. Minta agar diberikan pemahaman di dalam mempelajari ilmu. Minta kepada Allah. Tidak bisa kita minta kepada manusia. Karena yang semacam itu adalah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Minta taufik, minta kepada Allah. Minta agar dibukakan oleh Allah pengetahuan, minta kepada Allah. Minta umur panjang, minta kepada Allah. Minta selamat dunia dan akhirat, minta kepada Allah. Bahkan minta masuk ke dalam surga, minta kepada Allah. Wa thanihima, dan yang kedua adalah ma jarat 'adatullah bi jiryani 'ala aidi khalqihi. Sesuatu yang Allah titipkan, ya. Sesuatu yang Allah titipkan wujud daripada doa tersebut kepada manusia. Apa di antaranya? Seperti kalau kita minta uang, minta pekerjaan, minta bantu diangkatkan barang, tentu kita minta kepada manusia. Contoh, Pak, tolong angkat meja ni ke situ, kerana saya tidak mampu sendiri. Kan tidak mungkin kita minta kepada Allah. Ya Allah, tolonglah diangkat meja ni dari sini ke sana. Nanti meja itu terbang sendiri, dianya sendiri yang takut. Ya, tidak semuanya kita itu mintakan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa yajuzu lil faqir ay yas'al min ghairihi bi syurutin thalatha ay yakuna ajizan 'anil kasbi wa alla yu'dhi al mas'ul wa alla yulha 'alaihi alla yukarrir su'alahu. Orang yang memiliki kebutuhan, keperluan kepada sesuatu, ya, maka dia boleh meminta apabila memenuhi 3 syarat. Dia boleh meminta apabila memenuhi 3 syarat. Yang pertama, ayyakuna ajizan anil kasbi. Dia boleh meminta apabila dia tidak sanggup untuk bekerja. Ya, apabila dia tidak sanggup untuk bekerja karena faktor umur atau karena faktor kesehatan. Tidak apa-apa, silakan minta. Ya, karena apa? Karena ada keterbatasan. Tapi kalau misalkan dia sehat, kerja bisa, umurnya masih muda, sudah membiasakan dirinya untuk meminta-minta, ini yang tidak dianjurkan. Ini yang tidak diperbolehkan. Yang kedua adalah wa alla yu'dhi al-mas'ul. Tidak boleh membuat orang yang diminta itu adalah terpaksa, didesak terus. Ada tidak hari ini? Tidak ada, Pak. Ya udah, saya tunggu besok. Besok nelpon lagi. Ada tidak hari ini? Belum ada nih. Ayo udah, besok mudah-mudahan ada. Didesak terus. Ini tidak boleh. Tidak boleh. Khawatir orang yang membantu itu terpaksa atau merasakan sesuatu yang tidak
tidak baik. Ya. Kalau misalkan yang A ini tidak bisa, silakan kita pindah yang B. Barangkali yang A ini memang tidak Allah titipkan ya kemampuan untuk menolong kita. Bisa jadi Allah titipkan kepada yang lain. Ya. Jangan yang A ini tidak mampu pada hari ini, besok kita tagih, dan seterusnya. Akhirnya lama kelamaan orang itu merasa kecewa. Yang ketiga, wa alla yalih alaihi ay la yukarrir su'alahu. Tidak boleh meminta itu terus menerus. Minta terus. Ya, minta tolong terus. Hari ini, besok dan seterusnya tidak boleh. Tidak boleh. Ya udah, kalau hari ini dibelikan rokok tidak apa-apa. Tapi jangan besok minta belikan lagi. Lusa minta belikan lagi. Ya, dan seterusnya. Lama kelamaan orang itu akan jenuh. Wa huwa liman yajid kifayata yawm wa layla haramun li khabarin man sa'ala syai'an wa 'indahu ma yughni fa inna ma yastakthir min jamri jahannam. Yang dikhawatirkan di sini kenapa? Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, barang siapa yang minta kepada orang lain sedangkan hakikatnya dia itu dalam keadaan cukup, ya, hakikatnya dia itu dalam keadaan cukup, maka sesungguhnya dia secara tidak langsung memperbanyak resikonya nanti di akhirat. Di sini dikatakan fa inna ma yastakthir min jamri jahannam. Sesungguhnya dia memperbanyak, ya, mempersiapkan batu yang akan dia terima nanti di akhirat. Tidak boleh. Kalau kita sudah merasa cukup, jangan kita minta bantu kepada orang lain. Kalau kita sudah bisa merasa mampu, jangan sampai kita itu minta kepada orang lain. Wa haka anna sa'ilan ata Umar radhiyallahu anhu faqala a'tu thumma nazara fa idza tahta ibtihi mukhallatan mamlu'atan khubzan. Suatu kali ada orang ni minta-minta kepada Sayyidina Umar. Minta-minta kepada Sayyidina Umar. Maka kemudian dilihat oleh Sayyidina Umar, ya, di bawah ketiaknya ini udah ada roti, dia minta lagi. Ya, roti yang ada ini diumpetin di ketiaknya. Dia minta lagi. Ya. Maka kemudian faqala lasta bisailin bal tajir. Kata Sayyidina Umar, ente ini bukan pengemis, tapi sesungguhnya ente ini orang yang mampu. Thumma alahu bidurrati darban. Kemudian oleh Sayyidina Umar dipukul dengan tongkatnya. Ini menunjukkan bahwasanya kalau sudah diberikan kecukupan oleh Allah, jangan sampai kita itu meminta-minta, apalagi sampai kepada mengemis, jangan. Ya. Karena sesungguhnya orang yang datang dalam keadaan meminta-minta sampai mengeluarkan air mata, kemudian dia sebenarnya dalam keadaan mampu, di akhirat Allah akan jadikan dia dalam keadaan menangis terus-terusan. Ya, tidak boleh. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada kita untuk menjaga kehormatan. Jangan sampai kita pertaruhkan kehormatan kita untuk segelintir daripada dunia. Karena sesungguhnya bagi Allah dunia ini tidak lebih nilainya daripada sayap seekornya. Apalagi kehormatan seorang mukmin. Makanya bagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam menjelaskan kepada kita tingkatan atau tingginya kedudukan orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai tidak layak kehormatan ini dibandingkan dengan hal-hal duniawi. Nah, ini banyak terjadi di daerah kita. Ya, pura-pura mengemis padahal dalam keadaan mampu. Nah, apalagi di negara kita ini paling orang rahmatnya itu luar biasa. Tidak tega lihat orang. Tidak tega. Tapi sebenarnya kalau kita perlu tahu di balik keadaannya itu, sesungguhnya keadaannya bukan seperti itu. Ya, banyak kita lihat di berita, betul enggak? Gelandangan, pengemis, pemulung ditangkap. Tidak tahu di tasnya ada uang berjuta-juta. Betul enggak? Betul. Ya. Nah, ini menjadikan dia itu merasa nyaman, merasa nikmat dengan yang namanya meminta. Makanya saya tidak setuju. Saya sangat tidak setuju. Saya kasih tahu, saya sangat tidak setuju apabila zakat dibayarkan kepada pemulung. Ingat,
Amil masjid jangan sampai menyalurkan zakat salah sasaran, tidak tepat sasaran. Karena kalau tidak tepat sasaran, zakat orang yang dititipkan kepada Anda akan Anda bertanggungjawabkan di akhirat. Berat jadi amil itu. Ya. Jadi tidak boleh kita melihat ada orang pemulung, udah pasti ini orang susah. Belum tahu. Bisa jadi hidupnya lebih nikmat daripada kita. Kita banyak cicilan, pemulung tidak ada cicilan. Betul tidak? Kita banyak yang kredit, sampai Magicom pun kita kredit. Ya, sementara pemulung beli motornya cash. Nah, ini terjadi di daerah saya, dekat rumah orang tua saya di Jeruju. Pemulung anak beranak beli mobil cash. Sampai tetangganya itu ribut. Ribut. Kaget dengar dia itu beli mobil. Dia kalau udah mulung, itu anak-anaknya semuanya dibawa. Ya, semuanya dibawa. Nah, begitu jalan orang tuh merasa kasihan. Turun orang satu ngasih. Turun satu ngasih. Nikmat dia, tidak perlu bekerja. Itu di Jawa Tengah ada lagi. Ya kan? Kepala rumah tangga dia melibatkan anak-anaknya 7 orang itu untuk jadi pengemis. Ya. Bapak tahu enggak satu orang menghasilkan berapa anaknya? Satu orang menghasilkan maksimal 500.000. Kali 7 berapa? 3.500.000. Kali sebulan. Ayo, besar mana sama gaji Bapak? Ayo. Kayak begini, orang berhak nerima zakat? Tidak berhak. Ya. Maka definisi zakat itu bukan pemulung, ya, tetapi orang fakir, orang miskin. Definisi fakir itu apa? Orang tidak punya rumah, tidak punya harta, tidak punya kendaraan. Ini definisi fakir. Orang miskin, siapa? Orang yang kebutuhannya lebih besar daripada pemasukannya. Pemulung masuk yang mana? Dilihat. Kalau dia tidak punya rumah, kalau dia tidak punya kendaraan, tidak punya tempat tinggal, maka dia masuk kategori fakir. Tapi kalau dia punya rumah, punya kendaraan, tidak masuk kategori fakir. Ya, ini bab zakat. Adapun bab sedekah bebas. Bebas. Kalau Bapak nak berikan pemulung sedekah, silahkan. Tapi ingat, apakah dia memang memerlukan sedekahnya ini? Kalau memang tidak memerlukan sedekah ini, maka cari yang lain. Kalau tidak ketemu, maka lebih baik kita berikan ke masjid. Karena masjid jelas salurannya. Ya, bisa dibayarkan listrik, bisa dibayarkan air, bisa infak dan lain sebagainya. Nah, banyak zaman sekarang ini orang berpura-pura miskin. Pada hakikatnya dia itu adalah orang yang mampu. Wa yukrah lil ghani qabulus sadaqah. Dimakruhkan, ya, tidak dianjurkan bagi orang yang berkecukupan, dikatakan di sini adalah orang kaya, untuk menerima sedekah. Walaupun sedekah itu secara umum boleh untuk siapa saja. Bahkan untuk orang non muslim juga boleh. Tetapi tidak dianjurkan orang yang kaya untuk menerima sedekah. La tahillu sadaqah li ghaniyin wala ladzi marratin. Tidak diperbolehkan sedekah itu bagi orang yang apabila orang tersebut kehidupannya dalam keadaan cukup. Ya, tidak dianjurkan. Maka dianjurkan untuk memberikan kepada orang yang memerlukan. Wa sami'a Umar radhiyallahu taala anhu rajulan yaqul Allahumma aghnini 'anil nas. Fa qala iyyaka an tas'alil maut. Qul Allahumma aghnini 'an syararin nas. Sayyidina Umar radhiyallahu ya, pernah mendengar ada salah seorang berdoa kepada Allah, ya Allah, cukupkanlah aku daripada manusia. Maksudnya diberikan kecukupan tanpa melibatkan yang namanya manusia. Faqala iyyaka an tas'alil maut. Maka Sayyidina Umar kemudian mengatakan, kalau begitu, ya, apabila engkau tidak memerlukan manusia, maka hendaknya engkau itu minta kepada Allah agar dimatikan cepat. Ya kan, ada orang bahasanya itu tidak perlu kepada manusia. Baru jadi orang kaya, lalu dia bilang saya tidak butuh sama manusia. Tidak boleh. Ya, tidak boleh. Qala Allahumma aghnini an syararin nas. Yang dianjurkan kita itu adalah, ya Allah,
berikan kecukupan kepadaku ya dari segala sesuatu yang tidak baik yang didapatkan oleh manusia. Kalau orang berharap sesuatu yang tidak baik, maka kita minta kepada Allah agar Allah memberikan kecukupan kepada kita. Wa idza sta'anta fasta'in billah. Kalaulah kita ini memohon pertolongan, maka memohonlah pertolongan itu yang datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Maknanya semua pertolongan di sini datangnya kepada Allah. Tapi ingat, jangan sampai kita memohon pertolongan yaitu pertolongan yang tidak baik. Seperti apa? Meminta pertolongan untuk melakukan kemaksiatan, meminta pertolongan untuk berbuat kezaliman, tidak boleh. Tidak boleh. Ya, minta misalkan, bisa tidak tunjukkan saya nak ke mana? Ya, saya nak beli arak. Oh, kalau nak beli arak yang paling enak tu di toko depan. Toko Pak RT katanya. Misalkan, contohnya. Ya kan, tidak boleh. Tidak boleh. Membantu orang dengan tujuan maksiat itu tidak boleh. Walaupun kita tidak melakukan maksiat. Karena sesungguhnya apabila orang tersebut melakukan maksiat, sebab kita menunjukkan kemaksiatan tersebut, maka kita mendapatkan dosanya. Ya, maka kita akan mendapatkan dosanya. Orang yang memfasilitasi, orang yang menunjukkan, ya, kemudian orang yang membantu seseorang itu melakukan kemaksiatan, maka dia juga akan mendapatkan dosanya. Fa'alaika ya akhi bidzulli wal iftiqar ila Allah fa innahu alladhi yaghithuka wa yunjika minasyada'id wa in ajma'a kullul khalqi ala dharrak. Maka di sini pesan penulis bahwasanya hendaknya kita ini menampakkan ya kekurangan atau kebutuhan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena sesungguhnya kita ini adalah orang yang fakir, yang memang tidak memiliki apa-apa. Nah, di sini menunjukkan bahwasanya sekaya apapun manusia di hadapan Allah itu tetap tidak memiliki apapun. Karena sekaya apapun harta yang kita kuasai, sesungguhnya kita tidak menguasai semua harta tersebut. Makanya dikatakan rezeki itu apa? Rezeki itu adalah yang kita pakai. Yang sekarang kita pakai ini rezeki kita. Sementara sekarang rumah kita yang kita tinggalkan, kendaraan yang kita tinggalkan, itu bukan dinamakan rezeki. Ya, karena begitu kita tinggalkan, maka barang-barang tersebut akan berpindah tangan kepada orang lain. Sebagian ulama juga mengatakan rezeki itu bukan yang kita pakai, tapi rezeki itu adalah yang masuk ke dalam anggota tubuh kita. Yang sudah masuk itu adalah rezeki kita. Yang sudah masuk itu adalah rezeki kita. Dibantah lagi, oh enggak, itu belum tentu rezeki, karena banyak orang yang makan kemudian dia muntah kembali. Berarti itu bukan rezekinya. Lalu apa yang dinamakan rezeki kita? Tidak ada rezeki yang bisa kita bawa sampai kita mati. Karena sesungguhnya semuanya akan dikembalikan oleh Allah. Pakaian ini akan kita lepas kalau kita meninggal. Betul enggak? Akan diganti dengan kain kafan. Makanan yang kita makan pada akhirnya itu akan berubah, akan keluar menjadi kotoran. Ini menunjukkan bahwasanya rezeki yang Allah berikan kepada kita tidak ada yang kekal dan tidak ada yang abadi. Namun rezeki ini bisa menjadi abadi, bisa menjadi kekal tatkala rezeki ini kita gunakan untuk di jalan Allah, seperti infak, seperti sedekah dan lain sebagainya. Bukan rezekinya ini yang akan abadi, tetapi pahalanya yang akan abadi. Pahalanya itu yang akan abadi. Diceritakan di sini bahwasanya Al-Imam Dhunnun Al-Misri rahimallahu taala annahu qala kuntu syaban fi lahwin wa la'bin. Saya waktu itu dalam keadaan masih muda. Maka kemudian saya ada keperluan untuk ke Masjidil Haram. Faraqibtu safinah, maka dari tempat saya ke tanah haram itu harus menggunakan yang namanya kapal. Arti dia di luar pulau. Di luar pulau. Di dalam kapal itu terdapat beberapa penumpang. Di antara penumpang itu ada seorang pemuda yang tampan. Maka
Kemudian fafaqada sahibul markab kaisan. Salah seorang penumpang ini merasa barangnya itu ada yang hilang. Ternyata yang hilang itu adalah kantong uang. Di dalam kantong uang itu bukan isinya uang, tetapi isinya adalah permata. Fafatasha kulla man fil markab, maka semuanya digeledah, termasuk saya. Falamma wasala ila al-amrat liyufattishahu wa thaba min al-markab ala amwajil bahri wa sarat lahu kas-sarir. Maka tatkala pemuda tampan ini akan digeledah, ya, apa yang terjadi? Pemuda tampan ini justru lompat dari kapal ke laut. Lompat. Maka tatkala dia melompat, ya, kemudian dia berenang, saya mendengar dia mengucapkan apa? Dan dia bersumpah, demi Allah, kata dia, seandaikan ya saya memohon kepada Allah pada saat ini dikabulkan oleh Allah, maka saya minta kepada Allah supaya binatang-binatang yang ada di laut ini semuanya keluar untuk membawakan permata-permata yang ada di dasar laut. Apa yang terjadi? Maka kemudian dikatakan di sini, antakhruja ra'saha wa fi ma'ha jawhara. Hama tamma kalamuhu hatta ra'ayna dawabul bahra amama al-markab qad akhrajat ru'usaha wa fi famin kulli minha jawhara talma thumma sara yatabatakhatru ala wajhil ma'. Kemudian saya melihat sendiri, kata Imam Dhun al-Masri, beliau mengatakan binatang-binatang yang ada di laut semuanya keluar, ya, dan kemudian di bibir-bibir mereka itu terdapat mutiara. Maka satu kapal itu merasa ta'ajub, merasa kagum. Apa yang dimiliki oleh pemuda ini? Maka kata pemuda tersebut apa? Pemuda tersebut membacakan ayat Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in. Ya. Ketimbang salah satu di antara kita ini akan ada yang dituduh, karena belum tentu barang ini hilang, yang sudah pasti mengambil itu adalah bisa jadi dia tercecer sebelum dia itu naik kapal. Maka saya minta kepada Allah, iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, dengan hak kedudukan hamba-Mu yang beribadah kepadamu ya Allah, maka kami memohon pertolongan. Hatta ghaba an basri fa hamali hada 'ala siyaha. Maka kemudian orang yang punya permata tersebut, ya, permatanya diganti dengan apa-apa yang ada di dalam laut. Nah, apa yang pelajaran yang bisa kita ambil? Bahwasanya ingat, tatkala kita beribadah kepada Allah dengan sebenar-benarnya ibadah, maka Allah akan memberikan bantuan tatkala kita itu dalam keadaan terjepit. Ini sudah janji Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak akan menelantarkan, Allah tidak akan membiarkan hambanya yang apabila hamba tersebut menjaga hubungannya kepada Allah. Tidak akan Allah biarkan apapun. Ya, karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha sebaik-baik yang memberikan penjagaan dan perlindungan. Wallahu a'lam bissawab. Ada yang mau ditanyakan? Tidak ada. Oke. Sudah ya? Wallahu a'lam bissawab. Mudah-mudahan bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa takut kita kepada Allah, dan semoga Allah menjadikan rasa takut ini bertambah dekatnya kita kepada Allah dan bertambah ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga Allah memberikan jalan keluar setiap masalah yang kita hadapi. Yang sakit Allah berikan kesembuhan, yang punya hutang Allah berikan kemudahan untuk membayar hutangnya, yang memiliki masalah Allah berikan jalan keluar daripada masalahnya, yang memohon hajat semoga Allah kabulkan hajatnya, yang memohon segala macam permohonan semoga Allah kabulkan permohonannya, dan yang memohon kepada Allah agar dimudahkan urusannya semoga Allah mudahkan urusannya di dunia dan akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.